Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas turunan fungsi aljabar part yang ke-28, yaitu tentang contoh soal aplikasi turunan fungsi aljabar tentang soal cerita kasus nilai maksimum dan minimum. Simak terus video ini sampai akhir. Ini adalah outline dari aplikasi turunan fungsi aljabar dan kita sudah sampai di topik yang terakhir, yaitu kasus nilai maksimum dan minimum. Untuk topik yang terakhir ini, yaitu tentang soal cerita kasus nilai maksimum dan minimum, saya juga langsung terangkan pakai contoh soal. Yang pertama, hasil kali dua bilangan positif adalah 16. Carilah bilangan-bilangan itu agar jumlahnya minimum. Nah, di sini, hasil kali dua bilangan positif 16. Berarti kan gini, kemungkinannya bisa 8 kali 2, 16 kali 1, 4 kali 4, kan banyak kemungkinannya. Nggak hanya itu, yang koma-koma juga bisa, ngerti ya? Yang penting dua bilangan positif. Kita disuruh mencari bilangan-bilangan itu agar jumlahnya minimum. Gimana cara carinya? Inilah penerapan atau salah satu aplikasi dari turunan, yaitu mencari nilai stasioner, dalam hal ini nilai minimum. Oke, kita misalkan aja, dua bilangan positif ini X sama Y. Berarti kita tulis ya, X kali Y atau XY itu sama dengan 16. Nah, tipsnya seperti ini. Ini kan persamaan, XY sama dengan 16. Persamaan ini jadikan X sama dengan atau Y sama dengan. Misalkan saya jadikan Y sama dengan. Berarti kalau Y sama dengan 16 per X. Anggapannya ini persamaan satu. Tujuannya apa? Nanti kita substitusikan ke fungsinya yang mau kita maksimumkan atau minimumkan. Oke? Berikutnya, carilah bilangan-bilangan itu agar jumlahnya minimum. Artinya di sini, fungsi yang mau kita minimumkan itu fungsi jumlah antara X dan Y. Atau di sini bisa kita tulis fungsi jumlahnya, misalkan fungsi F gitu ya. Fungsi F itu sama dengan X plus Y. Inilah yang mau kita minimumkan. X plus Y ini harus minimum. Nah, terus di sini, Y sama dengan 16 per X, kita substitusikan ke Y yang ada di sini. Berarti di sini F, fungsi F ini tinggal satu variabel. X plus 16 per X. Oke, fungsi F ini kan mau kita minimumkan. Berarti turunannya harus 0. F aksen X atau dy per dx sama dengan 0. Dalam hal ini kita pakai F ya, berarti tulisnya df per dx sama dengan 0. Kita tulis df per dx itu harus sama dengan 0. Turunan fungsi F terhadap X gimana? Itu kan X plus 16 per X. Atau ini bisa kita jadikan X plus 16 per X itu X pangkat min 1. Ini biar lebih mudah menurunkannya. Kita turunkan X turunannya 1. Plus 16 dikali turunannya X pangkat min 1 itu berarti min 1 X pangkat min 2 sama dengan 0. Oke, berarti di sini 16 kali min 1 jadi min ya. Min 16 per X kuadrat. X pangkat min 2 kita jadikan per X kuadrat sama dengan 0. Nah, ini gimana? Kita samakan penyebut ya. Jadi X kuadrat min 16 per X kuadrat sama dengan 0. Yang atas kita faktorkan, berarti X min 4 X plus 4 per X kuadrat, ya sudah kan, X kuadrat sama dengan 0. Artinya di sini ada HN dan HT ya. Jadi HN-nya itu X sama dengan 4 atau X sama dengan min 4. HT-nya itu X sama dengan 0, ada 2. Jadi di sini tetap kita perhitungkan HT karena HT itu juga mengubah tanda. Tapi ingat ya, HT itu bukan titik stasioner. HT itu adalah asimtot tegak, gitu ya. Jadi di sini kita gambar garis bilangan. Berarti X-nya min 4 sama 4 ya. Bulat penuh kalau HN. Min 4 sama 4. Kalau HT kan selalu bolong ya. Nah, gini, double. 0 di tengah-tengahnya. Oke? Kita cek misalkan di 1. 1 antaranya 0 sampai 4 ya. Masukkan kemana? Ke sini atau sini, nggak apa-apa. Misalkan ini aja ya. 1 min 16 per 1. Berarti min ya. Ini min, hati-hati, ini kan double, akar-akar kembar, berarti ini min, nggak berubah tandanya. Ini plus. Oke, berikutnya kita tentukan jenis titik stasionernya. Yang di X sama dengan min 4, ini kan plus sama min ya. Plus itu naik, min itu turun, berarti seperti ini. Artinya ini maksimum. Ya kan? Lalu, yang 0 jangan, 0 ini bukan titik stasioner, ini kan asimtot ya. Kita ke titik stasioner yang kedua, yaitu X sama dengan 4. Kirinya min, kanannya plus, berarti habis turun, terus naik, artinya ini min. Jadi jawabannya yang diminta kan yang minimum, jumlahnya minimum, jadi yang X sama dengan 4. Lagian di sini kan hasil kali dua bilangan positif, jadi min 4 kan TM anggapannya. Ngerti ya? Jadi di sini X-nya sama dengan 4.
Kalau X sama dengan 4, berarti bilangan yang kedua, Y sama dengan berapa? Tadi, di persamaan pertama, Y sama dengan 16 per X, atau 16 per X-nya dimasukkan 4. 16 per 4 itu juga 4. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal ini, bilangan-bilangan itu agar jumlahnya minimum adalah 4 dan 4. Oke? Contoh soal berikutnya. Bu Lisa mempunyai pita hias sepanjang 200 cm. Seluruh pita tersebut akan digunakan untuk menghias tepi kain yang berbentuk persegi panjang. Tentukan luas kain maksimum yang dapat dihias. Oke, jadi di sini 200 cm ini kan digunakan untuk menghias tepi kain yang berbentuk persegi panjang. Artinya, menghiasnya di sekeliling persegi panjang itu. Atau dengan kata lain, keliling persegi panjang ini adalah 200 cm. Itu kan ya? Jadi di sini kita tulis ya, K atau keliling itu sama dengan 200. Rumus keliling persegi panjang apa? 2 dalam kurung P plus L kan? Sama dengan 200. Ini bagi ke kanan ya, 2 coret sama 200, 100. Kita ubah menjadi P sama dengan atau L sama dengan. Ingat ya, nanti kita substitusi ke fungsi yang mau kita maksimumkan atau minimumkan. Misalkan di sini saya ubah menjadi L sama dengan 100 min P. Oke, ini persamaan 1. Sekarang kita disuruh mencari luas kain maksimum. Artinya, fungsi yang mau kita maksimumkan dalam hal ini adalah fungsi luas. L besar. Luas persegi panjang apa? P kali L, panjang kali lebar. Lebarnya kita substitusi pakai persamaan pertama. Berarti L sama dengan P dikali 100 min P. Sudah satu variabel dalam P. Ngerti ya? Jadi tujuannya mensubstitusi itu agar fungsi yang mau kita maksimumkan atau minimumkan itu menjadi hanya satu variabel, bukan masih dua variabel P kali L. Jadi bisa P diganti persamaan dalam L atau L diganti persamaan dalam P seperti ini. Oke, jadi di sini kita kalikan 100P min P kuadrat. Lalu karena kita mau mencari luas maksimum, berarti ini kan stasioner, artinya turunan fungsi luas terhadap panjang dl per dp itu sama dengan 0. Ngerti ya? Jadi di sini turunannya berarti 100p itu 100. Min p kuadrat berarti 2p sama dengan 0. Berarti 100 sama dengan 2p. Ini langsung ketemu p-nya. P sama dengan 50. Nah, lalu gini, p kan ketemu 50. Tetap kita harus cek, kita gambar di garis bilangan p-nya 50. Sekalipun ini cuma satu kemungkinan. Kan tadi dua kemungkinan. Ada min 4 sama 4. Meskipun yang min 4 TM ya, tapi tetap kita tunjukkan. Ya, di X sama dengan 4, yang tadi itu merupakan nilai minimum. Di sini kita tunjukkan juga, di nilai P sama dengan 50 ini maksimum. Kita harus cek, istilahnya cross check gitu ya, ngecek 2 kali. 50 berarti di sini, kita cek 0 di kirinya 50 ya. 100 min 0 plus. Berarti ini plus, ini min. Di kirinya plus, di kanannya min. Berarti habis naik, terus turun. Betul, berarti ini maksimum. Oke? Nah, mungkin kalian bertanya, kalau misalkan, ini kan cuma satu-satunya kemungkinan. Ternyata minimum. Gimana? Kan yang ditanyakan maksimum. Kalau misalkan ini cuma satu-satunya titik stasioner, dan ini berbeda dengan yang ditanyakan, maka ya kemungkinannya 2. Kalian yang salah hitung, atau soalnya yang salah. Itu ya, jadi ini untuk menegaskan aja. Ternyata, oh benar, P sama dengan 50 itu adalah maksimum. Oke, jadi kita tulis ya, ini agar luas kain maksimum itu P-nya 50. Kalau P-nya 50, L-nya berapa? 100 min P kan, persamaan 1. 100 min 50, 50. Yang ditanyakan itu luas kainnya, ya tinggal kita kalikan kan P kali L luas itu. L sama dengan 50 kali 50, berarti sama dengan 2500. Satuannya apa? Tadi kita pakai satuan itu 200 cm, berarti ini cm persegi. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal ini, luas kain maksimum yang dapat dihias adalah 2500 cm persegi. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.